Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Tengersanipun para habaib Habibana Novel bin Muhammad Ridho bin Yahya bin Lukman Iskab, sedaya para alim, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, tamu undangan, para wali santri lan boten kesupen santri dan santri putra dan santri putri yang berbahagia yang telah diwisuda. Alhamdulillah wa syukurillah punapa ing dalu punika kita saged kembal dengan majelis Qasmil Quran menika majelis ingkang insyaallah dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anggen kula panjenengan sedaya rawuh teng majelis punika estu mbekta pinten-pinten manfaat barokah maslahah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, idza khatamal abdu al Quran adra ma'hu situna alfa malak. Bila seseorang mengkhatamkan Al-Quran maka akan hadir bersamanya 60.000 malaikat. Jadi hakikatnya pada malam hari ini ada lebih dari 60.000 malaikat. Saya ngeraketok memakai panitiane Ustadz Adib Al-Hafidz sing mumet. Nah, terus tapi kalau kita bertanya terus hubungannya apa? Ono malaikat akeh iki hubungannya piye? Dampaknya ke majelis itu apa? Itu yang paling penting. Maksudnya napa Kanjeng dawuh Kanjeng Nabi menika pilih teng majelis seperti ini bila kita berdoa sama Allah insyaallah gampang dikabulkan oleh Allah taala. Artinya monggo sami kathah-kathah donga teng majelis kados ngeten insyaallah kita akan melihat ijabah sangat cepat Allah ijabahi. Amin ya rabbal alamin. Juga dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ahlul Quran ahum ahlullah wa khassatuh. Orang yang mempelajari Al-Qur'an, orang yang hafal Quran, orang yang sregep deres Al-Qur'an adalah ahlullah wa khassatuh. Ahlullah itu waline Allah. Wis waline Allah wa khassatuh dan orang spesialnya Allah taala. Saking spesialnya kalau mati nyun sewu itu jasadnya akan dibuat utuh oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketika tua tidak rabun tidak pikun. Alhamdulillah orang yang suka deres Al-Qur'an. Jadi sampai jasadnya itu masih utuh karena biasa pernapasannya nadinya terpola dengan pola Al-Qur'an. Tajwid, kalau kita membaca Al-Qur'an tidak boleh wakaf sembarangan. Ibtidaknya memulainya juga tidak boleh sembarangan. Ha, kok dan seterusnya punya makharijul huruf sendiri-sendiri. Jadi kalau kita suka membaca Al-Qur'an, kita akan napas kita terpola dengan pola kalamullah. Dan inilah termasuk salah satu siri menjadikan jasadnya orang yang sregep membaca Al-Qur'an diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, tidak hanya orang yang menghafalkan atau yang sregep membaca Al-Quran saja yang mendapat berkah manfaat maslahatnya, tapi juga orang tuanya. Makanya sudah benar panjenengan sedaya memondokkan anak di Pondok Al-Fatih ini, asuhan Akhinal Karim Ustadz Adib Al-Hafidz. Sak janjane kula pun biasa riyen. Ya teng Futuhiyah teng Wonosobo niku sareng kalih kula dadose kula nggih pun apal kalih beliau. Alhamdulillah panjenengan sedaya insyaallah beruntung memondokkan anak di sini. Saya ketanggih kula jari ngertos kertu elek. Tapi insyaallah tapi 80% saya 80%. Insyaallah ini termasuk beliau itu energik, yang kami ketahui itu energik. Jadi semangat, sangat semangat insyaallah teropeni jenengan teng mriki insyaallah diopeni terwiridannya wiridan alam ranggeni ana Futuhiyah Tamratul Qulub. Jadi beliau masih taluk sama guru-gurunya beliau. Ini adalah contoh dari murid yang barokah, masih ingat akan gurunya. Insyaallah kalau di sini juga nanti akan ingat orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ahlullah wa khassatuh. Tidak yang menerima manfaat dari Al-Quran ini tidak hanya anaknya yang mempelajari Al-Quran, tapi kedua orang tuanya. Dikatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu
wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan min nur dauhu kaudai syam kama qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan isi Al-Qur'an sebisanya, pokoknya niat mengamalkan isi Al-Qur'an, maka orang tuanya akan nanti di akhirat yaumul qiyamah akan diberikan oleh Allah Ta'ala mahkota yang terbuat dari nur, dari cahaya, yang mana cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Alhamdulillah, sebagai bentuk penghargaan anaknya yang mondok dipondokkan di sini di Al-Fatih, yang membaca Al-Quran, sergap membaca Al-Quran. Itu kalau di pertanyaan dilanjutkan, berarti kalau itu orang tuanya, kalau anaknya seperti apa nanti di yaumul qiyamah. Dikatakan anaknya kalau sampai bisa hafal Quran, insya Allah akan bisa mensyafaati 10 orang yang keluarganya yang semuanya min ahlin nar, cetro ahli neraka, wong mlebu cetro penghuni neraka akan disyafaati oleh satu orang anak yang hafal Al-Quran. Itulah beberapa daripada fadilahnya Al-Quran. InsyaAllah kita akan dibangkitkan nanti yaumul qiyamah bersama Al-Quran, disyafaati oleh Al-Quran. Al-Quran syafaatnya asfa'u syafi'in, paling bisa menolongnya. Syafaat yang lain menolong kita ketika kita telah berada di neraka, tapi kalau Al-Quran belum sampai di neraka, ditangkapi, ditolong oleh Al-Quran. InsyaAllah semuanya mendapat berkahnya Al-Quran. Kita semua doanya diijabahi oleh Allah Ta'ala. Semua orang tua kita yang telah meninggal, Allah Ta'ala jembarkan kuburannya, Allah Ta'ala beri maghfirah di kuburnya ya Allah, insyaallah. Dan semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah, dan yang dipondokkan di sini menjadi alim alamah, semoga menjadi anak-anak yang berbakti sama orang tua, orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.